Oke. Sebentar. Oke. Bentuk tertentu. Berikutnya contoh limit bentuk tertentu ya. Ada 3. Pertama adalah limit X mendekati 0 dari sin X per X. Jadi nanti nilai dari X, sin X per X atau fungsi sin X per X, kita masukin nilai 0 atau nilai mendekati 0. Oke. Kemudian yang tengah itu ya, limit X mendekati 3, jadi nanti X-nya diganti sebuah bilangan yang mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Lalu yang sebelah kanannya, limit X mendekati A dari fungsi Fx dikurangi Fa atau fungsi A dibagi dengan X min A. Limit yang pertama telah dibahas secara panjang lebar dalam waktu itu ya, bab limit atau di kalkulus 1 yang mendefinisikan. Yang ketiga sebenarnya mendefinisikan turunan fungsi A. Ketiga limit tersebut memiliki kesamaan bentuk. Ketiga berbentuk hasil bagi. Oke, hasil bagi ya, sin X per X, X kuadrat min 9 dibagi dengan X kuadrat min X min 6, lalu di situ yang terakhir Fx min Fa dibagi dengan X per min A. Penyelesaian dengan menggunakan bagian 7 atau dari teorema limit utama yang mengatakan bahwa limit hasil bagi sama dengan hasil bagi limit. Jadi nanti dimasukin nilai pendekatannya X-nya atau angka X-nya itu, baru hasilnya bisa kita dapatkan. Namun ternyata ketika kita masukin nilai pendekatannya itu gitu ya, hasilnya ternyata 0 per 0. Kita tidak mengatakan bahwa limit-limitnya tidak ada. Hanya saja teorema limit utama tidak dapat menentukan hasil-hasil limit tersebut. Jadi ketika kita masukin nilai kok ternyata 0 per 0, sebenarnya itu memiliki limit, cuman kita nggak bisa dengan cara memasukkan atau substitusi. Tapi perlu kita tempuh langkah lainnya agar nilainya tidak 0 per 0. Jadi contohnya nih ya, contohnya yang belum ini. Yang limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X kuadrat min X min 6. Kita coba ulangi kembali materi limit. Ketika kita mencari limit, nanti stepnya pertama kalian coba untuk substitusikan. Kalau ternyata 0 per 0, gunakan biasanya pemfaktoran atau kali sekawan. Oke, di sini contohnya. Oke, di sini ada limit X mendekati 3 dari fungsi di sebelah kanan ini, atau dari fungsi tersebut. Langkah pertama kita masukin dulu angka 3-nya, karena kita gampangannya seperti itu kalau limit. Kita cek hasilnya berapa. Setelah kita masukin 3 di situ ya, kita dapat 3 kuadrat min 9 dibagi dengan 3 kuadrat min 3 min 6. 3 kuadrat adalah 9, 9 kuadrat 9, 0. Oke ya. Lalu 3 kuadrat min 3 min 6. 3 kuadrat adalah 9, 9 kurangi 3 adalah 6, 6 kurangi 6 adalah 0. Hasilnya ternyata 0 per 0. Ternyata hasil yang kita dapatkan setelah mensubstitusikan atau memasukkan nilai pendekatannya itu 0 per 0, dia masuk ke bentuk tak tentu, karena dia nggak jelas. 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Maka dari itu, jangan kita terus menyebutkan bahwa hasilnya 0 per 0, nggak boleh. Maka langkah selanjutnya kalau pada semester kemarin kita bahas itu kan kita faktorkan ya. Cara pemfaktoran ya harapan saya sudah pada paham. Yang atas di situ kan nilainya adalah X kuadrat min 9. Nah, pemfaktorannya itu adalah X min 3 dikali dengan X plus 3. Karena apa? Karena ketika pemfaktoran ini kita kalikan ya. Oke. Jadi stepnya kita faktorkan. Jangan lupa untuk menuliskan simbol limit. Limit X mendekati 3. Atau awalnya gini deh ya. Dari soal di atas, oke, kita faktorkan. Jangan lupa tulis simbol limitnya. Tadi X plus 3, X min 3. Ini faktor yang atas. Karena kalau kita kalikan lagi kan hasilnya X kuadrat min 9. Lalu yang bawahnya, hasil pemfaktoran X kuadrat min X min 6 itu tadi sudah saya dapatkan, yaitu X plus 2, X min 3.
Karena kalau kita kalikan X plus 2 dikali X min 3, hasilnya adalah X kuadrat min X min 6. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ada yang dicoret ya di situ. X min 3 dengan X min 3. Sisa X plus 3 dibagi dengan X plus 2. Oke, jadi sini ya. Limit X mendekati 3 dari X plus 3 dibagi X plus 2. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukin lagi. Apakah hasilnya masih 0 per 0? Kita masukin angka 3 ya. Jadi di situ 3 plus 3 dibagi dengan 3 plus 2. Hasilnya 6 per 5. Oh, ternyata dia bukan 0 per 0. Berarti hasil akhirnya itu adalah 6 per 5. Nah, ini yang saya stabil kuning itu adalah cara pemfaktoran yang waktu dulu pernah kita bahas. Adapun dari bab ini yang nanti akan kita debatkan adalah ternyata kita tidak perlu memfaktorkan. Dengan aturan yang ada kita bisa mencari hasil limitnya, pendekatan limitnya. Jadi kita lewati di situ langkah pemfaktoran karena kan nanti kita akan menghadapi pangkat kuadrat pangkatnya itu besar sekali. Misalkan X pangkat 10, ya kan kalian mau faktorinnya gimana? Nah, mending seperti ini. Kalau ternyata kalian mendapati limit yang kok ketika dimasukin nilai substitusi atau pendekatannya itu 0 per 0, maka bisa kita gunakan yang namanya aturan L'Hopital. Oke, di sini ya. Ini tadi sudah saya bahas. Ketika kita mencari nilai limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dibagi dengan X kuadrat min X min 6 dengan cara pemfaktoran kan hasilnya 6 per 5. Terkadang nanti pangkatnya itu lebih dari 2. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan aturan L'Hopital. Sepertinya ini juga pernah kita bahas waktu dulu ya. Aturan pertama yang teorema A itu aturan L'Hopital untuk bentuk jenis 0 per 0. Maksudnya adalah ketika dimasukin substitusi, hasilnya itu 0 per 0. Oke. Andaikan limit X, jadi ada syarat nih ketika kalian menggunakan aturan L'Hopital. Pertama, limit X mendekati, jadi ada ini ya, fungsi, ada limit di mana sini. Limit X mendekati apa di situ U untuk Fx min Gx. Nah, ketika yang atas saya bilang penyebutnya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut ya. Ketika pembilangnya itu dimasukin pendekatan atau X mendekati U ya, pendekatan X-nya, maka nanti hasilnya 0. Jadi yang atas ketika dimasukin 0 itu dimasukin U hasilnya 0, pun sama ketika penyebutnya ya, karena di limit X mendekati U dari Gx, ketika X-nya dimasukin U hasilnya juga 0. Itu syarat pertama. Jadi kan nanti dapat 0 per 0. Kalau misalkan 0 per tahingga ya berarti bukan seperti ini. Bukan menggunakan aturan di L'Hopital. Kalau misalkan 0 per angka, misalkan 0 per 2, ya berarti nggak perlu kalian gunakan aturan di L'Hopital. Lalu syaratnya adalah jika limit X mendekati U dari turunan pembilangnya dibagi dengan turunan penyebutnya itu ada. Jadi limitnya itu ada. Baik dalam pengertian terhingga atau tak terhingga. Yani jika limit ini adalah suatu bilangan terhingga atau negatif tak hingga plus tak hingga. Oke, di sini ya. Kesimpulannya adalah kita bisa mencari nilai limit dengan cara ya menurunkan pembilangnya dan penyebutnya. Jadi limit X mendekati U, kita turunkan fungsi F-nya atau pembilangnya dibagi dengan kita turunkan juga fungsi penyebutnya atau yang di bawah. Oke, kita coba cek di sini. Contoh pertama, gunakan aturan L'Hopital untuk membuktikan bahwa limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 dari 1 min cos X dibagi dengan X. Oke, kita buktikan nih. Karena memang pada limit trigonometri, apabila limit X mendekati 0, untuk sin X dibagi dengan X, itu hasilnya kan 1 ya, secara umum. Jadi ketika kalian mendapati soal limit X mendekati 0 sin X per X, atau sin tan X per X, atau X per sin X, itu nanti dapat nilainya adalah 1. Ya. Nah,
Anggaplah kita nggak tahu hasil 1. Kita coba deh masukin di situ pendekatannya. Pendekatan limit ya. Kita masukin di situ 0 berarti kan ya. Sin 0 dibagi dengan 0. Sin 0 itu adalah 0. Ya kan ya, nilai dari sin 0 adalah 0 dibagi dengan 0. Oh, ternyata hasilnya 0 per 0. Maka kita tidak bisa langsung memasukkan nilai pendekatan limitnya. Perlu ada langkahnya. Oke, gitu ya. Sebentar. Oke, perlu ada langkah lain. Bisa nanti dengan cara pemfaktoran, atau kali sekawan, atau kalau trigonometri nanti kita modif dengan identitas trigonometri. Namun kalau ternyata dirasa sulit, ada nih cara yang lebih mudah yang saat ini kita pelajari, yaitu menggunakan aturan L'Hopital dengan cara yang atas diturunkan sendiri, dibagi yang bawah diturunkan sendiri. Jadi fungsinya itu harus pembagian ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Oke ya. Soalnya di sini limit X mendekati 0 ya. Dari sin X dibagi X. Tadi kan ketika kita masukin 0, maka hasilnya 0 per 0. Maka sekarang coba kita gunakan aturan L'Hopital. Tentu nanti jangan lupa ya ketika menggunakan aturan L'Hopital sama dengan, lalu di atasnya ada lambang L-nya yang dikurungkan. Lalu tulis simbol limitnya. Jadi limitnya ditulis ulang, limit X mendekati 0, jangan lupa karena ini kita belum mensubstitusikan. Baru di sini yang atas ya, turunan pertama dari sin X. dx itu maksudnya turunan pertama, turunan terhadap X. Turunan pertama dari sin X dan juga turunan pertama dari X. Ingat bahwa turunan pertama dari sin X adalah cos X, turunan dari X adalah 1. Dari mana tahu ya, kalian coba ingat kembali turunan-turunan yang ada, turunan-turunan identitas atau turunan yang paten gitu ya. Bahwa sin X turunannya adalah cos X turunannya adalah sin X turunannya adalah 1, X kuadrat turunannya adalah 2X, terus 3, atau ini konstanta ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya, itu turunannya adalah 0. Maka di situ turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari X adalah 1. Kalau sudah, jangan lupa karena kita belum mensubstitusikan ya di sebelah sini, jangan lupa untuk menuliskan simbol limitnya, yaitu limit X mendekati 0 dari cos X dibagi dengan 1. Di sini kok kenapa dapat nilai 1? Ini sebenarnya stepnya ke sini nih, ke atas. Kita masukin pendekatannya, yaitu X mendekati 0. Jadi cos 0 dibagi dengan 1. Ingat bahwa nilai dari cos 0 itu adalah 1 ya. Jadi 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Ternyata terbukti bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1 terbukti. Lalu setelah itu yang kedua, bisa nggak nih kita buktikan sebuah limit yang sudah paten? Oke ya. Itu soalnya adalah limit X mendekati 0 untuk fungsi 1 min cos X dibagi dengan X. Apakah hasilnya 0 gitu ya? Sebelumnya kita coba masukin dulu, substitusikan dulu. Oh, ternyata ketika kita substitusikan X mendekati 0, jadi kan 1 min cos 0 ya. 1 min cos 0 dibagi dengan 0 ya. Cos 0 nilainya adalah 1, jadi 1 min 1 dibagi dengan 0. 1 min 1 adalah 0, 0 dibagi 0. Ini masuk ke bentuk tak tentu. Jadi selalu kalian buktikan dulu apakah dia bentuk tak tentu atau enggak. Karena kalau misalkan bentuk tak tentu bisa menggunakan aturan L'Hopital, kalau enggak 0 per 0 ya udah, jangan gunakan aturan L'Hopital. Kita buktikan. Tadi pertama kita substitusikan hasilnya 0 per 0. Nah, sekarang kita langsung coba aja. Kita akan langsung aturan L'Hopital. Walaupun mungkin nanti kalian gunakan pergantian dengan identitas trigonometri bisa, tapi kan ribet ya. Mending kita coba langsung aja dengan menggunakan aturan L'Hopital. Kita tuliskan dulu soalnya. Soalnya adalah di sini ya. Limit X mendekati 0 dari 1 ini harusnya nggak ada sama dengannya nih.
Nggak ada sama dengan. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos X dibagi dengan X. Oke. Kita ilopitalkan ya. Yang bawah ya, kalian perhatikan di situ. Sama dengan, jangan lupa kalian tuliskan simbol ilopitalnya karena ini turunan karena adanya aturan ilopital. Lalu simbol limitnya, limit X mendekati 0 dari turunan pertama atau kita turunkan yang atas dibagi dengan kita turunkan yang bawah. Turunan yang atas, ingat ya bahwa itu 1 min cos X. 1 itu konstanta, kalau angka turunnya adalah 0. Oke, jangan lupa tulis dulu sama dengan ini merupakan aturan ilopital. Karena belum kita substitusikan, jangan lupa tulis simbol limitnya. Kalau tidak dituliskan simbol limitnya, salah nanti ya. Oke, turunan pertama dari 1 adalah 0. Turunan pertama dari min cos X adalah plus sin X. Ya kan ya? Karena kan turunan dari cos X itu adalah min sin X. Min ketemu min hasilnya adalah plus. Sini ya. Cos X turunannya min sin X. Positif cos X turunannya negatif sin X. Kalau negatif cos X turunannya adalah positif sin X. Kalau sudah seperti ini, langkahnya adalah sekarang kita coba substitusikan. Apakah sudah ada nilai? Oke, jadi di sini sin 0 dibagi dengan 1 ya. Sin 0 adalah 0, 0 dibagi 1. Nah, di sini karena ini bukan 0 per 0, maka bisa langsung kita jawab hasilnya yaitu adalah 0. Jadi 0 dibagi 1 adalah 0, maka limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X dibagi X, itu hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu. Ternyata terbukti kita bisa membuktikan sebuah persamaan dengan menggunakan aturan L'Hopital. Kalau memang itu merupakan bilangan nilai limit ya yang ditanyakan. Oke, sekarang kita coba untuk memahami dengan melihat contoh kedua. Kita diminta untuk, tadi yang ini udah ya, kita gunakan substitusi, tadi ketemu 6 per 5. Apakah sama nilai 6 per 5? Oke, sekarang kita coba. Kita diminta untuk mencari nilai limitnya. X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X kuadrat min X min 4. Kita substitusikan dulu selalu ya, di awal kita cek apakah 0 per 0 ya. Tadi kan sudah ya, ketika dimasukin 3 di atas tadi ya. Mana pada nih, ini kan hasilnya 0 per 0 ya. Maka tentu nggak bisa. Tadi kita gunakan pemfaktoran hasilnya adalah 6 per 5. Sekarang kita coba gunakan aturan L'Hopital apakah hasilnya 6 per 5. Oke, di sini ya. Limit X mendekati 3 turunan dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X kuadrat min X min 6. Ingat, jangan lupa tulis simbol L'Hopital dan simbol limit. Sama dengan, oke di sini saya tuliskan ulang simbol limitnya, limit X mendekati 3. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari konstanta, itu konstantanya 9 adalah 0. Yang bawah ya, turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari X adalah 1, karena itu min X, maka turunannya min 1. Turunan dari min 6 adalah min 0. Kalau sudah seperti ini, kita masukin atau kita substitusikan di bawah itu ya. 2 dikali 3 dibagi dengan 2 kali 3 min 1. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Ternyata hasilnya 6 per 5 dan sesuai. Berarti bahwa kita bisa kok langsung menggunakan aturan L'Hopital tanpa pemfaktoran. Sekarang yang nomor selanjutnya. Bisa nggak nih? Sekarang kita coba dulu masukin substitusi. Apakah hasilnya 0 per 0? Nah, di sini kalau kalian teliti, di situ kan ada plus ya. Maksudnya adalah pendekatan 2-nya itu dari kanan. Jadi 2, kalau di garis bilangan ada angka 2, nah ini pendekatan nilai limitnya adalah dari kanan, yaitu mungkin nilai 2,000001. Kalau dari kiri kan nanti 1,999. Intinya sama, kalian masukin aja angka 2-nya. Jadi di situ 2 kuadrat tambah 3 kali 2 dikurangi dengan 10.
dibagi dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 4. 2 kuadrat 4, 4 tambah 6 adalah 10. 10 kali 10, 0. Yang bawah, 2 kuadrat 4, 4 dikurangi 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8, 8 kurangi 4 adalah positif 4. Lalu plus 4. Apa? Sorry, tadi min 4 ya. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2, min 4. Min 4 tambah 4 adalah 0. Ternyata hasilnya 0 per 0 ketika dimasukin pendekatannya atau ketika substitusi. Maka kalau seperti ini, kita bisa gunakan aturan L'Hopital atau pemfaktoran. Ini yang mudah, kita aturan L'Hopital aja dulu ya. Oke, di sini ada soalnya. Limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat plus 3X min 10. Kita L'Hopitalkan. Oke, di sini jangan lupa ada L-nya. Limit X mendekati 2, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Oke, turunan dari 3X adalah 3, turunan dari min 10 adalah aslinya atau nggak ada nilainya 0. Oke, karena min 0 baiknya boleh kita hilangkan aja, push ya. Lalu yang bawah, turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari min 4X adalah min 4, turunan dari plus 4 adalah plus 0. Jadi kalau cos nyata turunannya adalah 0. Karena di situ 0, 0-nya boleh kita hilangkan aja. Oke. Sekarang kita coba substitusikan angka 2-nya, karena sudah kita L'Hopitalkan. 2 kali 2 tambah 3, berarti kan 4 tambah 3, 7 ya. Dibagi dengan 2 kali 2, 4, 4 kurangi 4, 0. Angka dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Karena yang atas adalah positif ya, jadi positif dibagi dengan 0 adalah plus tak hingga atau tak hingga. Kalau tak hingga boleh nggak? Ya boleh, karena kan bukan 0 per 0, bukan tak hingga per tak hingga. Jadi hasilnya adalah tak hingga. Barusan saya gunakan aturan L'Hopital yang diturunkan yang di atasnya dan di bawah. Kalian juga bisa mencari nilai limit ini dengan cara memfaktorkan. Clue-nya kalau kalian mau coba, ya, yang atas menjadi X pangkat X plus 5 dikali dengan X min 2, yang bawah X min 2 dikali dengan X min 2. Nanti kan ada yang coret ya. Baru setelah itu sisanya X plus 5 dibagi dengan X min 2. Hasilnya adalah tak hingga. Contoh 3-nya, ya, contoh 3. Kita mau lihat. Cara limit X mendekati 0 untuk tan 2X dibagi dengan ln logaritma 1 plus tan X. Sebelumnya kita coba masukkan dulu angka 0-nya. Jadinya adalah tan 2 kali 0 adalah 0, jadi tan 0 dibagi dengan ln 1 plus X, karena tadi X-nya kita masukin dengan pendekatannya itu 0. Jadi hasilnya adalah ln 1 plus 0 atau ln 1. Tan 2 kali 0 adalah tan 0, ln 1 plus 0 jadi ln 1. Tan 0 adalah 0, ln 1 atau logaritma natural 1 nilainya adalah 0. Ternyata ketika kita substitusikan dengan 0 hasilnya bentuk tak hingga, maka kita coba gunakan aturan L'Hopital. Langsung aja. Oke, di sini yang lupa ya. Pertama adalah aturan rantai. Jadi kalau misalkan trigonometri ada istilah aturan rantai, maka di sini kalian turunkan dulu trigonometrinya, sin adalah cos ya. Tuliskan dulu sudutnya, baru dikali dengan koefisien pada variabel X-nya. Maka kenapa di situ turunan dari tan 2X adalah secant kuadrat 2X, ini turunan tan 2X, tan-tannya ya. Lalu kita keluarkan 2X. 2X keluar jadi 2. Sini muncul di sini angka 2. Dibagi dengan ln 1 plus X. Ingat bahwa ln dalam kurung itu adalah 1 per dalam kurung dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung ya. Ada di mana di situ mungkin yang lupa, cara cek di PPT sebelumnya atau di sini sudah saya tuliskan. Maka kenapa di situ turunnya menjadi 1 dibagi dengan 1 plus X. Oke, kalau sudah sekarang kita masukin angka 0.
Jadi 2 sekant kuadrat 2x itu sebenarnya boleh saya tuliskan 2 kali seperti ini, karena kan kuadrat. Plus x-nya diganti dengan 0 ya. Jadi 2 kali sekant 2 kali 0 dikali dengan sekant 2 kali 0. Ternyata ketika saya cek sekant 0 itu sama aja 1 per cos 0 ya. Karena kan sekant itu 1 per cos. 1 per cos 0 itu adalah 1 per 1 dulu awalnya. 1 per 1 hasilnya 0, 1. Jadi sekant 0 adalah 1. Ya, ini dibagi dengan 1 per 1 plus 0. Atau tulisan barunya adalah 2 kali sekant 0 kali sekant 0 dibagi 1. 2 kali 1 kali 1 adalah 2, 2 bagi 1 adalah 2. Jadi ternyata bisa kita cari nilainya, yaitu 2 untuk yang nomor 3. Nah, yang dari sini kita dapat pahami, jangan sampai kalian lupa untuk menganalisa nilai logaritma natural dan juga turunan trigonometri ya. Oke. Oh, ada yang join. Sebentar. Jadi kita dapat hasilnya adalah 2 dengan menggunakan aturan L'Hopital. Ya, selanjutnya kita coba contoh nomor 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi hari ini kita banyak contoh aja biar kita semua mudah memahami aturan L'Hopital pada bentuk tak bentuk. Carilah limit x mendekati 0 dari sin x min x dibagi dengan x pangkat 3. Cara pertama kan tadi atau stepnya kalian cek apakah dia bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu 0 per 0. Kalau iya maka nanti kalian gunakan aturan L'Hopital. Kalau enggak, jangan gunakan aturan L'Hopital. Oke. Ya, soalnya dituliskan ulang. Limit x mendekati 0 dari sin x min x dibagi dengan x pangkat 3. Ini kita L'Hopitalkan, maka saya tuliskan di situ sama dengan, jangan lupa untuk simbol L-nya kasih panah ke bawah. Ini membuktikan bahwa ini telah terjadi aturan L'Hopital. Oke. Bentar. Kalian lihat di situ awalnya sin x dikurangi dengan x. Sin x tadi turunannya ingat, turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari x adalah 1. Lalu yang bawah x pangkat 3, cepat aja bahwa turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Nah, gimana sih? Oh, ini untuk yang bawah ya. Oke. Tadi sudah kita L'Hopitalkan, sekarang coba kita substitusikan dulu ya. Sekarang kita coba substitusikan. Kita masukin di situ pendekatannya adalah 0. Nilai pendekatannya adalah 0. Oke. Kita masukin. Jadi cos 0 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kali 0. Cos 0, 1 kurang 1 dibagi dengan 0. Sama dengan 0 per 0. Oh, ternyata masih 0 per 0. Kita boleh menggunakan L'Hopital lagi. Jadi bahkan ini boleh sampai lebih dari 3 kali. 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kita L'Hopitalkan lagi pertama sebelumnya. Oke. Sama dengan L-nya jangan lupa. Oke ya. Limit x mendekati 0. Sekarang turunan dari cos x adalah min sin x. Dikurangi dengan 1. Turunan dari 1 itu 0 ya. Aslinya seperti ini. Cuma karena dia 0, boleh kita hilang. Lalu yang bawah, turunan dari 3x kuadrat adalah seperti ini ya. 2 kali 3x pangkat 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 6x. Oke.
Jadi limit X mendekati 0 dari min sin X dibagi dengan X. Sekarang kita substitusikan lagi dengan pendekatannya itu 0. Min sin 0 dibagi dengan 6 kali 0. Oh, ternyata masih sin 0 adalah 0, 6 kali 0 adalah masih 0 per 0. Maka ini bentuk tak tentu. Ini bukan hasil akhir. Sekarang kita coba lagi turunkan. Ini sampai 3 kali ya. Oke, jangan lupa simbol limit simbol L'Hopitalnya. Jadi L'Hopital dari limit X mendekati 0 sekarang turunan dari min sin X. Kalau turunan dari sin X adalah positif cos X, kalau turunan dari negatif sin X adalah negatif cos X. Oke ya. Dibagi dengan turunan dari 6X adalah 6. Ya kan ya? Sekarang kita substitusikan 0 kita masukin. Negatif cos dikali dengan negatif cos 0 dibagi 6. Ingat bahwa cos 0 itu 1, jadi negatif 1 dibagi dengan 6. Jadi dengan dari contoh 4 ini kita bisa dapatkan bahwa ternyata boleh lebih dari 2 kali kita gunakan aturan L'Hopital. Cuma nanti ada sedikit catatannya. Oke, contoh 4 sudah. Jadi ini sebenarnya sama ya. Contoh 5 itu sama kayak contoh 4. Kayaknya saya ketulis 2 kali deh. Contoh 5 juga sama nih, ketulis 2 kali. Kita langsung ke contoh 6. Hanya ada catatan, hanya karena mempunyai aturan ini tidak berarti kita dapat menggunakannya tanpa pandang bulu. Maksudnya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita keterusan nanti dihitung sampai akhir menggunakan aturan L'Hopital, padahal ada catatan tertentu. Oke ya. Kita harus selalu memastikan bahwa aturan ini dapat digunakan. Nah, bagaimana cara tahu ini dapat digunakan? Kata tadi syaratnya itu aturan L'Hopital boleh digunakan ketika disubstitusikan 0 per 0. Kalau ternyata bukan 0 per 0, ya udah jangan menggunakan aturan L'Hopital, berhenti sampai di situ. Oke. Contohnya nomor 6 ini. Ada sebuah soal limit X mendekati 0 dari 1 min cos X dibagi dengan X kuadrat plus 3X. Oke. Apa di situ X kuadrat plus 3X. Sama, kita gini kesepakatannya. Ini boleh nggak sih dengan aturan L'Hopital? Ya kalian buktikan. Kalian masukin nilai substitusinya, apakah dia 0 per 0. Oke. Sebentar. Ya, di sini ya. Kita masukin 0 ya. Yang atas. Oke, ini ya. Substitusikan dulu, kita coba. Oke. 1 min cos 0 dibagi dengan 0 kuadrat plus 3 kali 0. Cos 0 adalah 1, di yang bawah 0. Ini kan 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu, maka hasilnya bukan 0 per 0. Oleh karena itu, sekarang kita langsung ya aturan L'Hopital. Sini ya. Soalnya kita tuliskan ulang. Oke. Karena kita gunakan aturan L'Hopital, sama dengan, jangan lupa simbol L'Hopitalnya, lalu simbol limitnya ya, karena kita belum substitusi atau belum memasukkan angkanya. Jadi di sini limit X mendekati 0 dari sin X dibagi dengan 2X pangkat, 2X plus 3. Oke ya, jadi turunan dari 1 kan 0. Turunan dari min cos X adalah positif sin X. Oke. Yang bawah, turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari 3X adalah 3. Oke. Anggaplah ini kita belum cek nih, kan nanti seharusnya ini dapat berapa sih sin. Oke, nanti adalah kita anggaplah ini nggak cek, anggaplah ini 0 per 0 langsung. Nah, ini kita langsung L'Hopitalkan lagi dia. Kita L'Hopitalkan lagi, karena kan anggap masih ada X, di atas ada X, di bawah ada X. Nah, jadi langsung aja gitu ya. Kalian coba untuk
aturan L'Hopital lagi, ternyata nanti ada kesalahan. Kita cek di sini ya. Limit X mendekati 0 untuk turunan dari sin X adalah cos X. Yang bawah atau penyebutnya, turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari 3 adalah 0, ya kan ya? Maka di sini cos X per 2. Ingat, sudah tidak ada yang bisa diturunkan lagi. Sekarang kita coba substitusikan 0. Jadi cos 0 ya hasilnya gini ya, dibagi 2. Cos 0 adalah 1 dibagi 2. Oh, hasilnya adalah setengah. Ternyata ini ada salah. Di mana kesalahannya? Kalian tidak mencoba untuk substitusikan dulu di sini. Jadi sini harus kalian substitusikan dulu nih. Jadi kan tadi di atas memang sudah saya contohkan untuk selalu substitusikan dulu. Jadi jangan langsung latah istilahnya gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba L'Hopitalkan. Oke. Yang benar seperti apa? Ini kita tuliskan dulu soalnya. Lalu kita L'Hopitalkan tadi sudah bahwa turunan dari 1 adalah 0. Turunan dari negatif cos X adalah positif sin X. Dibagi dengan turunan dari X kuadrat adalah 2X. Turunan dari 3X adalah 3. Sekarang kita substitusikan. Ini hasilnya ke sini dulu nih. Sin 0 dibagi dengan berapa? 2 kali 0 plus 3. Sin 0 adalah 0. 2 kali 0, 0 tambah 3 adalah 3. Oke, di sini kalian perhatikan. Ini kan bentuknya bukan 0 per 0. Maka boleh. Maksud boleh itu adalah nggak perlu kalian L'Hopitalkan lagi. Cukup sampai sini. Apa hasilnya 0 dibagi 3? Yaitu 0. Ini yang benarnya. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah jangan sampai kalian menganggap mudah aturan L'Hopital, walaupun memang mudah ya. Jangan sampai menganggap mudah dengan langsung meng-L'Hopitalkan. Jadi kalian cari yang paling mudah. Padahal harus kalian teliti dulu setiap langkah L'Hopital itu sudah masih 0 per 0 atau bukan. Kalau 0 per 0 ya gunakan lagi aja. Tapi kalau enggak, ya nggak usah gunakan L'Hopital. Oke. Terus selanjutnya ini ada catatan khusus. Contoh nomor 7. Saya limit X mendekati tak hingga dari E pangkat min X dibagi dengan E pangkat negatif 1. Mungkin di sini muncul pertanyaan kok kenapa tiba-tiba X-nya mendekati tak hingga. Jadi ini sebenarnya akan dipelajari di pertemuan berikutnya, cuman ini sebagai contoh bahwa kalau misalkan ternyata sulit, ya boleh sedikit dimodifikasi gitu istilahnya. Oke. Awalnya kita substitusikan dulu ya. Nanti ternyata dapat di situ minus tak hingga per minus tak hingga ya. Atau tak hingga per tak hingga. Maka di sini kita gunakan aturan L'Hopital. Ya, ini soalnya. Limit X mendekati tak hingga dari E pangkat minus 1 dibagi dengan X pangkat minus 1. Kita L'Hopitalkan. Ya, itu L, L'Hopital maksudnya. Limit X mendekati tak hingga dari, turunan dari E pangkat min X adalah E pangkat min X. Turunan dari X pangkat min 1 adalah X pangkat minus 2. Ternyata masih nanti tak hingga per tak hingga atau minus tak hingga per tak hingga. Kita L'Hopitalkan lagi di sini ya, yang kedua. Ternyata hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga E pangkat minus tak hingga dibagi dengan 2X pangkat minus 3. Yang membuktikan bahwa ternyata yang atas akan tetap E pangkat min X, yang bawah akan terus bertambah. Ini kan turunannya adalah berapa di sini? 6X pangkat minus 4. Dan seterusnya akan terus bertambah, ya kan ya? Nah, apabila nanti ketika kalian L'Hopitalkan kok ternyata menjadi lebih sulit, kalian boleh otak-atik sedikit atau modifikasi sedikit ya. Jadi ada ininya, ada caranya. Sebelumnya di sini saya terangkan kembali untuk fungsi
eksponensial itu turunannya, ini kan E pangkat UX, yaitu turunan pertama dari U pangkat X-nya atau turunan pangkatnya dikali dengan E pangkat UX. Nah, ini contohnya kan tadi yang di soal itu E pangkat min X, turunannya adalah min 1 kali E pangkat min X. Turunan dari X min 1 yang pindah ke depan, yang pangkatnya adalah min 1 kurangi min 1. Jadi di situ alasannya kenapa kok dapat min 1 kali X pangkat minus 2. Atau hasilnya adalah yang ada di tadi di jawaban. Nah, ini kita modifikasi. Oke, di sini mulai pemodifikasian atau pendekatan dengan melakukan sedikit aljabar. Kalian perhatikan di sini, yang awalnya E pangkat min X di atas jadi di bawah E pangkat X, yang awalnya X min 1 di bawah jadi di atas X pangkat positif. Jadi gini, ketika kalian menghadapi pada pembagian ya, atau pada perperan, atau pada hasil bagi, kok baik di atas itu negatif atau di bawah itu negatif, kan biasanya kalau negatif susah. Nah, kalian bisa ubah pangkatnya menjadi positif dengan cara memindahkan posisi. Misalkan yang di bawah itu kan X pangkat negatif 1 ya, pangkat negatif, tapi di bawah, agar dia menjadi positif bisa dengan cara kita pindahkan X-nya ke atas, jadi X pangkat 1. Kalau misalkan angkanya berubah, misalkan X pangkat minus 2 dipindah ke atas, ya sama aja nanti jadi X plus X pangkat positif 2. Oke, maksudnya seperti itu. Sekarang kita sudah kita modifikasi. Nah, kalau kalian teliti di sini kan nggak ada simbol L ya, kan yang nggak ada nih. Kenapa ya? Karena di situ tidak kita elopitalkan, hanya kita baru kita modifikasi aja. Kalau sudah, sekarang kita elopitalkan ya, nanggung ini. Oke, kita elopitalkan. Elopital limit X mendekati tak hingga turunan pertama dari X adalah 1, turunan dari E pangkat X adalah 1 kali pangkat E1 kali E pangkat X atau 1 kali eksponen X. Oke, sekarang kita masukkan substitusi jadi 1 per E pangkat tak hingga, bahwa ternyata E pangkat tak hingga itu adalah tak hingga, jadi hasilnya 1 per tak hingga yaitu 0. Oke, jadi yang awalnya jawabannya bentuk tak tentu, ternyata ketika kita elopitalkan memiliki nilai 0. Jadi seperti itu ya untuk contoh-contoh elopital. Ya, oke, di sini kita coba salah satu contoh soal, nanti kalian coba sisanya sendiri. Di sini sekaligus kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan dicermati. Setelah ini yang mau tanya boleh tanya, kalau cukup ya kita cukupkan. Biar selesai aja langsung kita ya. Oke, di sini kita langsung cepat aja deh. Limit X mendekati 0 dari 2X min sin X dibagi dengan X. Kita masukin dulu angka 0-nya, substitusi. Apakah dia 0 per 0? 0 dikurangi 0 dibagi 0, masih 0 per 0. Ya, maka kita ilopitalkan ya. Jangan lupa ilopital, limit X mendekati 0, turunan dari 2X adalah 2, turunan dari min sin X adalah min cos X dibagi dengan 1. Sekarang kita substitusikan. Oke. 2 dikurangi cos 0 ya, dibagi dengan 1. Ingat bahwa cos 0 itu adalah 1, jadi di sini 2 dikurangi 1 dibagi 1. 1 dibagi 1. Oke, ternyata cukup dengan 1 ilopital, kita dapat bahwa nilai limitnya itu 1. Jadi seperti itu ya. Lalu di sini ada catatan, kalau misalkan ternyata hurufnya berbeda nih yang nomor 11, itu pakai T. Sama aja, jadi jangan bingung ya. Pakai T itu nanti sama aja. Jadi di situ limitnya juga T mendekati 1, maksudnya nanti variabel T itu diganti dengan pendekatan nilai yang menuju 1. Oke. Jadi seperti itu secara singkatnya. Nanti kalian bisa ulangi kembali videonya, atau kalian bisa cari literatur lain yang ada. Baik, dari sini ada yang mau disampaikan atau cukup sebelum saya simpulkan ya di akhir? Silakan cermatan, kalau ada yang mau tanya boleh nanya. Kalau cukup silakan bilang cukup ya.
Kayaknya cukup deh, Pak. Cukup ya. Oke. Jadi kesimpulannya gini, ketika kalian mendapati dalam soal limit itu bentuknya tak tentu ketika kalian substitusikan. Karena kita coba ulangi kembali bahwa limit itu langkah pertama paling sederhana, masukin nilai pendekatannya. Apabila itu 0 ya masukin 0, angka 3 masukin angka 3, tak hingga masukin tak hingga, minus 1 masukin minus 1. Ketika dimasukin pendekatannya kok pertama itu 0 per 0 atau nanti kita bahas tak hingga per tak hingga ya. Apabila ketika kita substitusi dengan 0 per 0 kok hasilnya ketika kita masukin angka koasia 0 per 0 maka itu merupakan bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu itu bukan hasil akhir sehingga kita perlu gunakan langkah lain. Kalau di limit waktu itu kan kita gunakan pemfaktoran ya, bisa dengan pemfaktoran. Atau nanti kalian hadapi akar biasanya dengan merasionalkan atau mengkalikan dengan sekawan. Nah, pemfaktoran bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian tahu polanya yang pertama. Dan juga pangkatnya kecil ya, pangkat 2 lah maksimal. Kalau pangkat 3 pun syukur-syukur kalian bisa ngerjain. Kalau enggak kan kalian juga bakal menemukan kesulitan gitu ya dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, ada terobosan, ada langkah lain. Oke, kalian coba deh gunakan aturan L'Hopital sebagaimana yang ada di bukunya. Ternyata ketika kita gunakan aturan L'Hopital, kita buktikan pertama dengan dua pembuktian tadi, wah sama nih. Baik itu yang tadi X mendekati 3, hasilnya tadi kan 6 per 5 ya. Baik pemfaktoran maupun L'Hopital sama. Atau juga yang trigonometri limitnya juga sama. Oke. Ternyata bisa apa ya? Ternyata boleh dengan menggunakan aturan L'Hopital. Ya udah, gampangannya kalau pangkatnya besar ya ataupun pangkatnya 2 juga boleh, langsung kalian gunakan aturan L'Hopital. Oke, dengan cara yang atas diturunkan dulu sekali, yang bawah juga diturunkan sekali, baru kalian substitusikan. L'Hopital boleh digunakan lebih dari sekali, 2, 3, dan seterusnya dengan catatan itu tidak mempersulit kalian. Kalau mempersulit, pasti nanti ada langkah sebelum L'Hopital itu dimodifikasi sedikit. Catatan lain, kalau ternyata nanti kalian L'Hopitalkan kok sudah hasilnya itu bukan 0 per 0, maka jangan diteruskan lagi dengan L'Hopital lanjutan. Kalian berhenti di situ, itulah hasil akhirnya. Ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah seperti itu. Oke, untuk bentuk tak tentu lain atau bentuk tak tentu jenis lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya, mungkin setelah libur panjang ya. Jadi dari saya cukup sekian karena ini mendekati lebaran. Apabila dari saya banyak salah mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa kembali setelah lebaran bagi yang menjalankan. Oke, silakan nanti diperhatikan saya masuk kembali sesuai dengan jadwal kampus atau nanti saya umumkan lebih lanjut di grup WhatsApp. Selamat siang, semoga bisa dimanfaatkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.